Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sosok burung elang hari Uhud yang jadi perisai Rasulullah? Burung elang hari Uhud adalah julukan salah satu sahabat Nabi yang berperan besar dalam perang Uhud. Ia tak gentar melawan musuh dan sigap melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang menjabat julukan burung elang hari Uhud adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Thalhah radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Taim. Thalhah radhiyallahu anhu termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Thalhah radhiyallahu anhu adalah pemuda yang berprofesi sebagai saudagar. Meski masih muda, Thalhah radhiyallahu anhu memiliki kelebihan dalam strategi berdagang. Ia sosok yang cerdik dan pintar, sehingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar untuk Thalhah radhiyallahu anhu saat perang Zatil Ashirah, Thalhah al-Fayyad, yang artinya yang berlimpah kebaikan. Saat perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya gelar Thalhah al-Khair, yang artinya pemilik kebajikan. Saat perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberinya gelar Thalhah al-Jud, yang artinya sang dermawan. Thalhah radhiyallahu anhu termasuk salah satu dari 8 orang yang lebih dulu memeluk Islam. Suatu ketika, Thalhah radhiyallahu anhu datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka saling bercerita. Setelah giliran Thalhah radhiyallahu anhu bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busra, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tercengang. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak Thalhah radhiyallahu anhu untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah radhiyallahu anhu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Thalhah radhiyallahu anhu dan Al-Zubair radhiyallahu anhu memeluk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka di Makkah. Setelah hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan Thalhah radhiyallahu anhu dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Banyak rintangan yang dihadapi oleh Thalhah radhiyallahu anhu setelah ia masuk Islam. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh Thalhah radhiyallahu anhu. Bahkan ibunya sendiri mencaci makinya. Tak hanya itu, seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret dan mengikat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Thalhah radhiyallahu anhu dan mendorong mereka ke Al-Gojo sehingga darah mengalir dari tubuh mereka. Maka dari itulah mereka mendapatkan gelar Al-Qarinain, yang artinya sepasang sahabat yang mulia. Dari banyaknya siksaan yang menimpa Thalhah radhiyallahu anhu, ia tetap mempertahankan dan menegakkan Islam. Hal ini menyebabkan Thalhah radhiyallahu anhu memiliki banyak gelar dan sebutan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Thalhah radhiyallahu anhu mendapat kehormatan untuk menyertai mereka. Beberapa saat kemudian, perang Uhud terjadi. Saat itu barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 11 orang Ansar dan Thalhah radhiyallahu anhu yang tersisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke bukit, namun mereka dihadang oleh kaum musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi berseru, "Siapa berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga." Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, "Aku wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menahannya dan berkata, "Tidak, jangan kau harus berada di tempatmu." Salah satu prajurit Ansor berkata, "Aku wahai Rasulullah."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya, majulah." Kemudian prajurit Ansor itu maju melawan prajurit kafir. Pertempuran yang tak seimbang mengantarkannya menemui kesyahidan. Yolhah radhiyallahu an selalu menjadi orang pertama yang mengajukan diri, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya agar untuk tetap di tempat. Hingga 11 prajurit Ansar gugur menemui syahid dan tinggal Yolhah radhiyallahu an bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sekarang engkau, wahai Yolhah." Kemudian dengan semangat jihad yang berkobar, Yolhah radhiyallahu an menerjang menyerang kafir agar tidak menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tak sedikit orang kafir yang tewas. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an hampir sampai di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membantu Yolhah radhiyallahu an. Yolhah radhiyallahu an ditemukan tergeletak dan berlumuran darah. Tak kurang dari 79 luka bekas pedang, lembing, hingga panah. Kaum musyrikin mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tewas. Akhirnya mereka pergi meninggalkan medan perang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Yolhah radhiyallahu an naik ke bukit di ujung medan pertempuran. Yolhah radhiyallahu an menciumi tangan, tubuh, dan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah ibuku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Yolhah kebajikan." Di hadapan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keharusan bagi Yolhah adalah memperoleh." Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah Yolhah radhiyallahu an mendapat julukan burung elang hari Uhud. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.